Malam itu, langit di atas hutan Jawa Tengah terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin dilepaskannya ke dunia bawah. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk yang terinjak waktu. Jalur yang dilalui Pak Prapto hanya diterangi lampu truk tuanya yang berkelap-kelip, seperti bernyawa sendiri, kadang meredup tiba-tiba lalu menyala lagi, menambah ketegangan dalam setiap meter perjalanan. Pak Prapto menarik napas panjang. Matanya sudah terbiasa dengan rute malam seperti ini. Ia sopir truk berpengalaman, puluhan tahun membawa muatan dari kota ke desa, dari pasar ke pelabuhan, tapi entah mengapa malam ini terasa berbeda. Udara yang ia hirup lebih dingin dari biasanya, menusuk sampai ke tulang. Setiap kali ia menghembuskan napas, asap putih keluar dari mulutnya, seperti ia sedang berada di dataran tinggi padahal jalur itu hanya hutan datar tanpa pegunungan di sekitarnya. Di kabin truk, radio tua yang biasa menemaninya berderak pelan. Stasiun favoritnya, yang biasanya memutar lagu-lagu dangdut, kali ini hanya memuntahkan suara statis, seperti ada yang menahan gelombang siarannya. Sesekali, di antara suara berisik itu, terdengar lirih sesuatu yang mirip bisikan. Bukan suara penyiar, bukan pula lagu. Lebih mirip suara orang berbicara sangat pelan di ujung telinga, membuat bulu kuduk Pak Prapto meremang. Ia menoleh sekilas ke radio itu, dahinya berkerut. "Apaan sih?" gumamnya pelan, suaranya pecah menandakan kegelisahan. Tangan kirinya memutar knop volume, tapi bukannya hilang, suara berderak itu justru terdengar lebih jelas. Seperti ada suara perempuan tertawa pendek, lirih, tapi menusuk. Pak Prapto langsung mematikan radio itu dengan kasar. Suara itu pun lenyap, meninggalkan keheningan yang jauh lebih mencekam. Hutan di kiri kanan jalan terlihat seperti tembok hitam raksasa. Pohon-pohon tua berbatang besar menjulang, dahannya bersatu di atas, membuat jalur itu seolah terowongan alami yang menelan siapapun yang masuk. Kabut turun perlahan, awalnya hanya tipis, lalu semakin tebal hingga cahaya lampu truk terasa dipotong di tengah jalan, tak mampu menembus lebih jauh dari beberapa meter di depan. Pak Prapto memelankan laju truknya. Matanya berusaha menembus kabut, tapi jalan terlihat samar-samar, berliku-liku dengan bahu jalan yang sempit. Di bawah sana, ia tahu ada jurang curam yang siap menelan truknya jika ia sampai salah belok. Detik-detik berlalu, hanya suara mesin truk dan derit suspensi tua menemani malamnya. Hingga kemudian, di kejauhan, di antara putihnya kabut, Pak Prapto melihat sesuatu. Sosok itu berdiri di pinggir jalan. Awalnya samar, hanya bentuk tubuh tinggi kurus dengan gaun panjang berwarna putih lusuh yang diterpa angin. Rambutnya panjang, tergerai sampai menutupi dada, berkibar pelan seperti tak terkena gravitasi. Semakin dekat, Pak Prapto merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Ada sesuatu yang salah dengan sosok itu. Lampu truk akhirnya menyinari wajahnya, atau lebih tepatnya, tempat di mana seharusnya ada wajah. Tapi yang terlihat hanya permukaan pucat tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Kosong, seperti topeng polos yang menyeramkan. Pak Prapto spontan menginjak rem. Ban truk berdecit panjang, menggigit aspal basah. Jantungnya serasa meloncat ke tenggorokan. Sosok itu tetap berdiri diam, tidak bergerak, kepalanya miring sedikit ke kanan, seolah sedang mengamati truk dan pengemudinya. Pak Prapto memandanginya lekat-lekat, tangannya gemetar memegang setir. Ia tidak berani membuka kaca jendela, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Hanya suara mesin truk yang menggeram rendah memecah keheningan di antara mereka. Lalu perlahan-lahan, sosok itu mengangkat tangannya yang pucat ke arah truk, menunjuk tepat ke Pak Prapto. Gerakannya lambat, kaku, tapi penuh arti. Lampu truk tiba-tiba berkedip 3 kali, kemudian padam sesaat, membuat kegelapan total menyelimuti jalur itu.
Saat lampu menyala kembali, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Pak Prapto menatap jalan yang kembali kosong dengan wajah pucat. Napasnya memburu, dadanya naik turun seperti abis berlari jauh. Ia tidak tahu apa yang barusan dilihatnya, tapi firasatnya mengatakan malam ini tidak akan berakhir dengan tenang. Ia menelan ludah, memindahkan gigi persneling, dan melajukan truk lagi, kali ini dengan rasa takut yang menempel di punggungnya, dingin, seperti tatapan dari sesuatu yang masih mengintai dari kegelapan hutan di sekitarnya. Truk tua itu terus melaju di jalan hutan yang semakin gelap. Kabut mulai memudar sedikit, tapi hawa dingin tetap menggigit tulang. Pak Prapto menggenggam setir erat-erat. Sosok perempuan tanpa wajah yang tadi dilihatnya masih terbayang jelas di benaknya. Ia mencoba menepis rasa takutnya dengan menarik napas panjang, tapi rasa sesak justru semakin menekan dada. Di kepalanya, berbagai pertanyaan muncul bertubi-tubi. Apa tadi itu manusia, atau hanya bayangan? Tapi kalau hanya bayangan, mengapa perasaannya begitu tak enak, seolah sesuatu mengikuti di belakang? Perjalanan berlangsung beberapa menit dalam keheningan. Hanya suara mesin truk yang berderak pelan. Tapi tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari arah bak truk. Awalnya samar, seperti ranting jatuh, tapi kemudian semakin jelas, berirama, seolah seseorang mengetuk dengan sengaja. Pak Prapto langsung tersentak. Kedua matanya terbelalak menatap kaca spion samping yang mengarah ke bak truk. Gelap. Hanya hitam pekat di belakang sana, tak terlihat apapun. Lalu terdengar suara lain. Hah, hah. Suara isakan, tangisan perempuan, lirih, pelan, seperti seseorang menahan perih yang dalam. Suara itu naik turun, kadang terhenti sejenak, lalu muncul lagi, memecah keheningan malam yang mencekam. Pak Prapto menelan ludah. Ia mematikan lampu kabin truk, mencoba melihat ke arah bak melalui kaca spion tengah. Tak ada yang bergerak, hanya suara itu, suara tangisan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Seolah-olah ada yang menggedor dari dalam bak truk, meminta untuk dibuka. Perasaan tidak enak merambat dari tengkuk hingga ke punggungnya. Pak Prapto memutuskan berhenti di bahu jalan. Rem berdecit, ban menghentak aspal basah, dan truk tua itu akhirnya berhenti di tepi hutan yang sunyi. Mesin masih menyala, tapi Pak Prapto mematikan lampu depan agar matanya bisa lebih terbiasa dengan kegelapan. Ia mematikan radio, walau sejak tadi sudah tak ada suara siaran, lalu meraih senter yang tergantung di pintu kabin. Udara di luar semakin dingin saat ia turun. Hutan di kanan kiri seperti mengawasinya, dedaunan bergerak pelan ditiup angin, menimbulkan suara gemerisik yang tak nyaman di telinga. Ia melangkah pelan menuju belakang truk. Senter di tangannya bergetar sedikit karena tubuhnya sendiri mulai menggigil. Suara ketukan berhenti, tapi suara tangisan masih terdengar. Lebih jelas sekarang. Tepat dari balik pintu bak. Dengan tangan gemetar, Pak Prapto memutar kait pintu bak truk itu. Bunyi kreek terdengar panjang saat pintu perlahan terbuka. Bau busuk langsung menyergap keluar, menusuk hidung, membuat Pak Prapto mundur selangkah sambil menahan napas. Ia menyorotkan senter ke dalam bak. Kosong, tak ada siapa-siapa di sana. Hanya muatan barang-barang yang tadi pagi dimuat di gudang, beberapa karung beras, kardus mie instan, dan beberapa barang lain. Semua normal, tapi di lantai bak, terlihat jejak. Jejak telapak tangan berlumpur, panjang-panjang, seolah seseorang merangkak di sana. Bekas lumpurnya masih basah, menetes ke bawah pintu bak. Pak Prapto mengerutkan kening. Ia yakin benar bak truk ini bersih saat berangkat tadi. Lalu siapa yang meninggalkan bekas seperti ini? Saat ia memeriksa lebih dekat, suara tangisan tiba-tiba berhenti. Sunyi.
Begitu sunyi hingga Pak Prapto bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, brak, suara keras seperti seseorang memukul dinding bak dari dalam membuat Pak Prapto hampir menjatuhkan senternya. Ia langsung menoleh cepat, tapi tetap tak ada siapapun di sana. Dan kemudian, di antara karung-karung beras di sudut bak, sesuatu bergerak. Bukan bergerak, lebih seperti bergetar. Pak Prapto menyorotkan senter ke arah itu, dan melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Karung beras paling ujung tampak menggelembung dari dalam. Seperti ada yang berusaha keluar. Permukaannya bergelombang, terdengar suara gesekan dari dalamnya, lalu, suara napas berat, sangat berat, seperti napas seseorang yang sekarat. Pak Prapto mundur beberapa langkah. Senter di tangannya mulai bergetar hebat. Karung itu berhenti bergerak. Sunyi lagi. Hanya suara angin yang lewat di antara pohon-pohon hutan. Lalu perlahan-lahan, sesuatu merobek karung itu dari dalam. Bukan tangan manusia, tapi sesuatu yang panjang, kurus, dan berwarna hitam pekat. Pak Prapto langsung menutup pintu bak truk dengan keras, mengunci kaitnya cepat-cepat, lalu lari kembali ke kabin. Ia tak peduli lagi apa yang ada di dalam sana. Yang ia tahu, ia harus segera meninggalkan tempat ini sebelum sesuatu yang ada di dalam karung itu keluar sepenuhnya. Mesin meraung kencang saat ia menancap gas. Truk tua itu melaju kencang di jalan gelap, meninggalkan suara ketukan yang kini berubah menjadi gebukan keras dari dalam bak, diiringi suara tangisan perempuan yang semakin panjang, seperti menjerit memanggil namanya. Pak Prapto tidak berani menoleh ke belakang. Sama sekali tidak berani. Hujan mulai turun gerimis ketika Pak Prapto memutuskan untuk menepi di sebuah warung tua di pinggir jalan. Warung itu tampak sepi, hanya diterangi lampu minyak yang berkedip lemah, menciptakan bayangan bergerigi di dinding kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Pak Prapto mematikan mesin truknya, suara mesin besar itu meredup perlahan, digantikan suara hujan yang menimpa atap seng warung dengan ritme yang tak beraturan. Ia turun dari truk, merapatkan jaket lusuhnya yang sudah agak basah oleh kabut dan gerimis. Pintu warung berderit pelan saat didorong. Aroma kopi hitam yang pekat langsung menyeruak, bercampur dengan bau kayu tua yang lembab. Di dalam, seorang pria tua dengan rambut memutih duduk di belakang meja kayu panjang, wajahnya keriput seperti tanah kering yang retak. Pandangannya tajam namun lelah, seperti orang yang telah melihat terlalu banyak hal yang tak seharusnya dilihat manusia. "Silakan, Mas, mau kopi atau teh?" Suara pemilik warung itu serak, namun ada keramahan yang dipaksakan di dalamnya. "Kopi hitam, Pak." "Panas," jawab Pak Prapto singkat, sembari mengusap wajahnya yang dingin oleh embun malam. Ia duduk di kursi panjang dekat jendela, tempat ia bisa melihat truknya yang terparkir di luar. Tak lama kemudian, secangkir kopi hitam diletakkan di depannya. Uapnya mengepul, menghangatkan udara di sekitar meja itu. Pak Prapto menghirupnya dalam-dalam, berusaha mengusir rasa dingin yang merambati tulang. Tapi dari ujung matanya, ia menyadari pemilik warung itu menatapnya cukup lama, seolah ingin mengatakan sesuatu namun ragu. "Mas lewat jalur ini, malam-malam begini?" tanya pemilik warung tiba-tiba, suaranya rendah, nyaris seperti bisikan. Pak Prapto mengangguk pelan, menyeruput kopinya. "Iya, Pak, sudah biasa lewat sini." "Kenapa?" Orang tua itu menghela napas panjang, lalu duduk di kursi seberang. "Jalur kematian, orang-orang sini menyebutnya. Sudah banyak sopir yang nggak pernah sampai tujuan. Hilang, entah kemana." Pak Prapto menghentikan gerakan tangannya. Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap rokok yang tak mau hilang. Ia memandang lelaki tua itu lekat-lekat, mencoba membaca keseriusan di wajahnya. "Maksudnya, kecelakaan?" Lelaki tua itu menggeleng pelan. "Bukan cuma kecelakaan,
Ada yang ditemukan terbalik di jurang. Ada juga yang truknya kosong, sopirnya nggak pernah ketemu sampai sekarang. Jalur itu, katanya sudah lama angker, sejak peristiwa dulu. Sebelum Pak Prapto sempat bertanya lebih jauh, seorang sopir lain masuk ke warung. Wajahnya keras, dengan kumis tebal dan jaket kulit yang sudah usang. Ia memesan teh manis, lalu tanpa diminta langsung duduk di kursi sebelah Pak Prapto. "Bapak lagi ngomongin jalur kematian, iya?" tanya sopir itu, suaranya berat. "Saya punya teman, dulu sopir truk juga. Hilang di jalur itu." Pak Prapto menoleh, penasaran. "Hilang? Maksudnya gimana?" Sopir itu menyandarkan tubuhnya, menatap keluar jendela yang dipenuhi titik-titik hujan. "Malam-malam seperti ini, dia kirim pesan lewat radio CB. Katanya ada perempuan minta tolong di pinggir jalan. Abis itu, dia nggak pernah kedengeran lagi. Esoknya truknya ketemu di pinggir hutan. Mesinnya mati, pintunya kebuka, sopirnya hilang tanpa jejak." Pak Prapto merasakan bulu kuduknya berdiri. Bayangan perempuan berbaju putih yang tadi ia lihat di jalan melintas di pikirannya, membuat perutnya terasa mual. Ia mencoba mengusir rasa takut itu dengan meneguk kopinya cepat-cepat, tapi tangan kirinya sedikit bergetar. "Kalau Mas ketemu sesuatu di jalur itu, jangan berhenti," lanjut sopir itu lagi, kini menatap Pak Prapto serius. "Jangan pernah berhenti. Sekalipun ada yang nangis, ada yang minta tolong, jalan terus. Karena kalau Mas berhenti, mungkin Mas nggak akan bisa jalan lagi." Suasana warung mendadak terasa lebih dingin. Angin malam yang masuk dari celah jendela membawa aroma tanah basah, tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat tengkuk Pak Prapto terasa berat, seolah sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pemilik warung akhirnya bicara lagi, kali ini lebih pelan. "Ada banyak cerita di jalur itu. Katanya, di hutan sana dulu pernah ada kecelakaan besar. Satu keluarga meninggal di tempat. Sejak itu, tiap malam Jumat, selalu ada yang melihat perempuan berbaju putih di pinggir jalan." Pak Prapto menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tak percaya sepenuhnya pada cerita-cerita semacam ini, tapi pengalaman tadi, ketukan di bak truk, bau busuk yang entah dari mana, membuat hatinya tak tenang. "Terima kasih, Pak," ujarnya akhirnya, meletakkan uang di meja. "Saya harus jalan lagi." Pemilik warung hanya mengangguk, tapi sebelum Pak Prapto keluar, sopir tadi sempat berkata lirih, hampir seperti doa, "Semoga selamat sampai tujuan, Mas. Jangan berhenti, apapun yang terjadi." Pak Prapto menatap wajah mereka satu persatu, kemudian melangkah keluar ke dalam gerimis malam. Suara mesin truknya kembali meraung, memecah keheningan. Tapi di dalam hati, kata-kata mereka terus terngiang, terutama peringatan itu. Ia menyalakan lampu truknya, menerobos gelap, sementara bayangan pepohonan di sepanjang jalan seolah bergerak mengikuti. Entah kenapa, malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Dan di kejauhan, di balik kabut, jalan menuju hutan tampak menunggu, seperti rahang gelap yang siap menelan siapa saja yang berani melintas. Malam semakin pekat. Jalanan berliku di daerah pegunungan itu hanya diterangi lampu truk tua Pak Prapto yang sesekali meredup karena aki yang sudah menua. Pak Prapto menatap lurus ke depan, kedua tangannya menggenggam erat setir yang mulai terasa licin oleh keringatnya sendiri. Hawa malam yang dingin merambat masuk dari celah kaca jendela, namun justru membuat tubuhnya semakin merinding. Ia mencoba menenangkan diri setelah obrolan di warung tua tadi masih terngiang di kepalanya, tentang jalur kematian, tentang sopir-sopir yang hilang tanpa jejak. Di depan, tikungan tua yang terkenal angker itu mulai terlihat. Tikungan ini dikenal sebagai tikungan setan oleh para sopir truk karena disinilah banyak kecelakaan maut terjadi.
Beberapa bahkan bersumpah melihat penampakan sebelum kehilangan kendali. Pak Prapto menghela napas panjang, mencoba mengusir bayangan-bayangan menyeramkan di kepalanya. Namun, saat truknya perlahan memasuki tikungan, mendadak sesuatu melintas di tengah jalan. Sosok itu melompat seperti pegas yang dipukul ke udara, berdiri kaku di tengah jalan, persis di sorotan lampu truk. Pak Prapto terpekik kaget. Sosok itu adalah pocong, tubuhnya terbungkus kain kafan yang basah penuh tanah dan lumut. Wajahnya rusak, kulitnya mengelupas dengan lubang menghitam di pipi kanan, dan kedua matanya melotot bulat, merah, seolah-olah akan keluar dari rongganya. Dengan refleks, Pak Prapto menginjak rem sekuat tenaga. Ban truk berdecit panjang, suara gesekan besi dan aspal menggema di udara malam yang hening. Truk tua itu oleng hebat, hampir terguling ke sisi jurang. Jantung Pak Prapto berdegup tak terkendali. Di depan sana, pocong itu tidak bergerak sedikitpun, hanya berdiri menatapnya dengan kepala sedikit miring, seolah-olah sedang mengamati buruannya. Pak Prapto menelan ludah. Tangannya bergetar hebat saat mencoba memindahkan persneling ke gigi mundur, tapi entah kenapa truknya seperti kehilangan tenaga. Mesin masih hidup, tapi seakan menolak perintah. Lampu depan berkedip-kedip sendiri, sesekali redup, membuat bayangan pocong itu semakin menakutkan. Lalu terdengar suara aneh, duk, 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 seperti suara tanah basah jatuh ke aspal. Pak Prapto menatap ngeri ketika menyadari suara itu berasal dari tubuh pocong tersebut. Dari balik kain kafan yang sobek, tanah dan air hitam menetes perlahan ke jalan, mengeluarkan bau busuk seperti mayat yang sudah lama dikubur. Pocong itu kemudian melompat sekali lagi, kali ini lebih dekat, hanya beberapa meter dari truk Pak Prapto. Matanya kini jelas-jelas menatap langsung ke arah sopir tua itu. Sebuah senyum aneh, menyeramkan, perlahan terbentuk di wajah rusaknya yang setengah membusuk. Pak Prapto bergidik. Ya Allah, bisiknya lirih, matanya tak berkedip sedikitpun. Ia mencoba membunyikan klakson keras-keras, berharap sosok itu pergi. Suara klakson meraung di tengah keheningan malam, menggema hingga ke pepohonan di sekitar jalan. Tapi pocong itu tidak bergerak, tidak juga menghilang. Malah, tiba-tiba terdengar suara tawa pelan, parau, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh air, he, dan itu membuat darah Pak Prapto serasa berhenti mengalir. Di tengah ketakutannya, Pak Prapto memejamkan mata dan berdoa sekuat mungkin, membaca ayat-ayat yang ia hafal. Tiba-tiba, suara tawa itu berhenti. Begitu ia membuka mata, jalan di depannya sudah kosong. Pocong itu lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan bekas tanah basah di aspal yang perlahan memudar entah bagaimana caranya. Pak Prapto akhirnya berhasil menggerakkan truknya. Dengan tangan masih gemetar, ia melanjutkan perjalanan melewati tikungan tua itu. Tapi rasa was-was tetap menempel di dadanya. Ia tahu ini baru permulaan. Jalur kematian ini belum selesai dengan dirinya. Kalau mau, bab selanjutnya bisa berjudul, Jejak Kaki di Atap Truk, di mana gangguan semakin intens. Suara langkah misterius terdengar di atas truk, menandakan ada sesuatu yang mengikutinya sampai jauh. Langit malam yang tadinya gelap biasa tiba-tiba berubah kelam pekat, seolah awan hitam yang menggulung di atas jalur tua itu membawa kutukan dari dunia lain. Pak Prapto yang sedang menyetir mulai merasa dadanya berat. Ia melihat ke depan, kabut tipis merayap di atas aspal, menyelimuti jalanan sempit yang membelah hutan bambu. Di kejauhan, suara petir menggelegar memecah keheningan, diikuti oleh bau tanah basah yang menyengat, seolah datang dari kuburan yang baru saja digali. Hujan turun mendadak, tapi bukan hujan biasa. Pak Prapto menyalakan wiper truknya, namun yang turun dari langit bukanlah air jernih, melainkan cairan berwarna merah pekat. Ia mengerutkan kening, menatap kaca depan yang kini berlumuran sesuatu yang menyerupai darah segar.
Hatinya berdegup kencang. Astagfirullah, ini apa lagi? Gumamnya dengan suara bergetar. Saat truk melaju pelan di tengah hujan aneh itu, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sebelah kanan jalan, di balik pepohonan yang gelap, sebuah area makam tua terlihat samar-samar. Batu-batu nisan miring ke sana-sini, sebagian bahkan sudah retak seperti siap roboh. Dan di antara nisan-nisan itu, berdiri puluhan pocong. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri kaku dengan kain kafan basah menempel di tubuhnya. Merah darah dari hujan yang mengguyur membuat mereka tampak seperti baru saja diangkat dari kuburan berdarah. Mata sebagian dari mereka melotot besar, kosong, memantulkan cahaya kilat yang menyambar-nyambar di langit. Yang lain hanya menunduk, seolah menunggu sesuatu. Pak Prapto tercekat, tangannya gemetar di setir, hampir saja ia menghentikan truk di tengah jalan. Namun naluri sopir membuatnya tetap bergerak, meskipun pelan. Tapi baru beberapa meter, wiper truk tiba-tiba macet. Benda itu berhenti di tengah kaca depan, dan cairan merah yang terus turun dari langit kini mengaburkan seluruh pandangan. Ia menggerutu panik, mencoba memainkan tuas wiper berulang kali. Ayo dong, jangan mati sekarang. Namun sebelum ia sempat berbuat apa-apa, dari balik kaca depan yang berlumuran merah itu, muncul sesuatu yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Sebuah tangan hitam, kurus kering, dengan jari-jari panjang penuh tanah dan darah, perlahan meraih kaca dari luar. Jari-jari itu mengetuk pelan, tok, 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 suaranya nyaring di tengah suara hujan. Pak Prapto mundur ke joknya, matanya tak berkedip memandangi tangan itu. Perlahan, sesuatu bergerak di balik kaca yang memerah. Wajah pocong dengan kain kafan menempel rapat di wajahnya menatap langsung ke arah Pak Prapto. Matanya merah menyala, mulutnya sobek lebar, darah menetes dari sela-sela kain. Pak Prapto menjerit kecil dan spontan menancap gas. Truk berguncang hebat, roda-rodanya memecah genangan darah di jalan, sementara tangan hitam itu menghilang di balik kaca. Namun mimpi buruk belum selesai. Dari kaca spion, Pak Prapto melihat pocong-pocong di kuburan tua itu kini bergerak. Beberapa di antaranya melompat-lompat kecil mendekat ke jalan, kain kafan mereka berlumuran darah, meninggalkan jejak merah di tanah basah. Di tengah kepanikan, Pak Prapto memacu truknya semakin kencang. Jantungnya berdegup tak karuan, keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara malam begitu dingin. Tapi semakin jauh ia melaju, suara ketukan di kaca justru semakin sering terdengar, padahal tak ada apa-apa di luar. Lalu, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat lagi. Di ujung jalan berliku, bayangan-bayangan putih melompat-lompat di tengah jalan, menghadang jalur truknya. Mereka tampak seperti barisan pocong yang menunggu. Pak Prapto mulai merasa bahwa jalur ini benar-benar bukan jalur manusia. Setiap meter yang ia lewati seperti membawa dirinya semakin dekat pada dunia kematian. Dan malam itu, hujan darah di kuburan tua hanyalah permulaan dari teror panjang yang akan ia hadapi. Pak Prapto memacu truknya menembus hutan lebat. Jalanan berkelok, licin karena sisa hujan tadi. Lampu depan truk menyorot jalan sempit di antara pepohonan raksasa yang seolah ingin menelan kendaraan tuanya itu. Di kejauhan, jembatan tua dari kayu terlihat samar-samar. Disitulah, menurut cerita para sopir lain, banyak kejadian yang tak bisa dijelaskan logika. Udara di sekitar jembatan mendadak terasa berat. Angin berhenti bertiup, menyisakan kesunyian yang membuat bulu kuduk Pak Prapto meremang. Di balik sunyi itu, ia bisa mendengar suara-suara kecil seperti bisikan dari arah pepohonan. Matanya menatap jalan dengan waspada, tapi pikirannya penuh pertanyaan, apakah malam ini akan ada gangguan lagi? Truk perlahan melaju di atas jembatan. Kayu-kayu di bawah ban berderit pelan,
menambah suasana mencekam. Tiba-tiba, dari balik kegelapan hutan di samping jembatan, muncul sepasang mata merah menyala. Besarnya hampir sebesar bola lampu truk. Mata itu menatap tajam ke arah Pak Prapto. Pak Prapto refleks menginjak rem. Truk berhenti mendadak. Di depan kap mesin, sosok tinggi besar muncul perlahan. Bulunya hitam lebat, tubuhnya menjulang hampir 2 kali tinggi manusia biasa. Nafasnya berat, terdengar seperti geraman anjing besar, namun disertai tawa rendah yang menggetarkan udara. "Genderuwo," bisik Pak Prapto, wajahnya pucat. Makhluk itu melangkah maju, setiap langkahnya membuat jembatan berguncang. Ia menunduk, memperlihatkan wajah menyeramkan dengan gigi taring panjang yang berkilat saat terkena sorot lampu truk. Matanya merah menyala, dan tangannya yang besar menggenggam sisi kap truk, meninggalkan bekas cakar di catnya yang berkarat. Pak Prapto berusaha menyalakan mesin lagi, tapi truknya tiba-tiba mati. Genderuwo itu kemudian mengetuk kap truk keras-keras, suaranya terdengar seperti palu raksasa menghantam besi tua. Setiap ketukan diiringi dengan tawa berat yang bergema di seluruh hutan. Pak Prapto gemetar memegang setir. Ia mencoba membaca doa dalam hati, namun suara tawa makhluk itu semakin keras, seolah mengejek. Kemudian, makhluk itu naik ke atas kap truk, membuat suspensi truk berdecit karena menahan beban. Lampu truk berkelip-kelip seperti kehabisan tenaga. Dalam kilatan cahaya terakhir sebelum lampu padam, Pak Prapto sempat melihat genderuwo itu membuka mulutnya lebar-lebar. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat yang menyelimuti kaca depan. Pak Prapto terbatuk-batuk, tangannya gemetar memutar kunci kontak berkali-kali. Mesin akhirnya hidup kembali. Ia langsung menginjak gas dalam-dalam. Truk melompat maju, membuat genderuwo itu terlempar ke samping jembatan dengan suara menggelegar. Namun sebelum truk benar-benar meninggalkan jembatan, suara tawa berat itu terdengar lagi dari kegelapan, kali ini lebih dekat, seolah makhluk itu belum benar-benar pergi. Pak Prapto tak berani melihat ke kaca spion. Ia hanya memacu truknya secepat mungkin, berharap bisa keluar dari hutan terkutuk itu sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Hujan sudah reda, namun suasana jalan yang dilalui Pak Prapto tetap terasa mencekam. Udara di sekitarnya berbau tanah basah bercampur dengan aroma anyir yang entah dari mana asalnya. Lampu truknya hanya mampu menerobos sedikit kegelapan, meninggalkan bayangan-bayangan aneh di pepohonan yang menjulang di kiri kanan jalan. Pak Prapto mengusap wajahnya yang lelah, berharap segera menemukan jalan utama. Namun, bukannya menemukan jalan raya seperti biasanya, ia justru melihat sebuah papan kayu tua di tepi jalan. Tulisan di papan itu sudah pudar, hanya samar-samar terbaca, "Selamat datang di Desa Waringin." Ia mengernyit bingung. Dalam benaknya, ia sudah hafal setiap jalur pengiriman yang dilalui selama bertahun-tahun menjadi sopir truk, tapi nama desa ini sama sekali tak pernah ia dengar. Rasa penasaran bercampur kelelahan membuatnya memutuskan untuk masuk ke desa tersebut. Jalannya sempit, diapit pepohonan bambu yang menunduk seperti ingin menutupi langit. Tak lama kemudian, rumah-rumah reyot dengan dinding papan berderet di kiri kanan jalan. Beberapa rumah tampak kosong, pintunya bergoyang diterpa angin, menimbulkan bunyi berderit yang mengiris telinga. Pak Prapto melambatkan truknya. Di kejauhan, ia melihat beberapa orang berdiri di depan rumah-rumah itu. Mereka berpakaian lusuh, wajah pucat pasi, dan mata mereka memandang lurus tanpa ekspresi ke arahnya. Tak seorang pun bergerak, bahkan ketika truk besar itu berderu melewati mereka. Rasanya seperti memasuki dunia lain yang tak bersahabat. Ketika truk berhenti di depan sebuah warung tua yang nyaris roboh, Pak Prapto memutuskan turun, berharap ada yang bisa memberinya petunjuk jalan. Seorang nenek dengan rambut putih panjang keluar dari warung itu, tongkat di tangannya berderit saat ia melangkah mendekat.
Wajahnya keriput, matanya cekung, dan senyum samar menghiasi bibirnya. Bu, ini desa mana? Iya. Saya mau cari jalan keluar ke kota, tanya Pak Prapto, berusaha sopan meski dadanya terasa berat. Si nenek hanya memandangnya lama, lalu tersenyum pahit. Jalan pulangmu, sudah tertutup, nak. Suaranya serak, seperti berasal dari kedalaman sumur tua. Pak Prapto menelan ludah, bingung. Maksudnya, belum sempat ia melanjutkan, nenek itu tiba-tiba berhenti bicara, tubuhnya bergetar hebat. Dalam sekejap, ia lenyap begitu saja di depan mata Pak Prapto, meninggalkan tongkat kayu yang jatuh ke tanah. Suara tongkat itu memantul di jalan desa yang sunyi, menambah ketegangan di udara. Jantung Pak Prapto berdegup kencang. Ia buru-buru kembali ke truknya, tapi dari kaca spion ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Orang-orang yang tadi berdiri diam kini perlahan mendekat. Langkah mereka pelan, wajah-wajah pucat itu tetap tanpa ekspresi, mata mereka kosong seolah tak berjiwa. Pak Prapto memutar kunci truk dengan panik, mesin meraung, tapi di luar sana langkah-langkah itu semakin dekat. Lalu terdengar suara bisik-bisik entah dari mana datangnya, seperti puluhan orang berbisik serentak di telinganya. Tak ada jalan pulang, tak ada jalan pulang. Suara itu membuat darahnya serasa membeku. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam, truk melaju kencang menembus jalan desa yang gelap. Anehnya, jalan itu terus berputar, kembali lagi ke tempat semula. Ke papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di desa Waringin," yang tadi ia lewati. Dengan napas terengah, Pak Prapto menyadari sesuatu yang mengerikan, ia mungkin sudah terjebak di desa yang tak ada di peta, tempat yang bukan lagi bagian dari dunia manusia. Pak Prapto mengemudikan truknya dengan mata yang setengah berat menahan kantuk. Jalan malam itu begitu sepi, hanya suara mesin tua truk dan gesekan ban dengan aspal yang menemaninya. Lampu jalan jarang sekali terlihat di jalur ini, menyisakan hanya cahaya lampu truk yang memantul di jalanan lurus dan panjang. Udara di dalam kabin terasa lembab, dingin, dan entah kenapa membuat bulu kuduknya meremang. Di kursi penumpang sebelahnya, yang sejak tadi kosong, tiba-tiba terdengar suara samar seperti gesekan kain. Pak Prapto melirik sekilas. Jantungnya hampir meloncat keluar. Seorang pria dengan tubuh penuh luka bakar sedang duduk di situ, tersenyum tanpa suara. Kulitnya melepuh, beberapa bagian seperti hangus, menghitam, dan ada bau sangit samar yang mulai tercium. Pak Prapto menelan ludah. "Astagfirullah," bisiknya pelan. Ia memutar pandangan kembali ke jalan, berusaha menganggap itu hanya ilusi akibat kelelahan. Tapi dari sudut mata, sosok itu tetap duduk diam, menatapnya dengan senyum kaku yang membuat punggungnya dingin. "Mas, mau kemana?" Pak Prapto akhirnya memberanikan diri berbicara, suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Pria itu hanya menoleh pelan, senyumnya makin lebar, matanya memerah seperti bara api yang hampir padam. Sesaat kemudian, entah bagaimana, ia lenyap begitu saja. Kursi penumpang kosong, hanya suara mesin dan napas Pak Prapto yang kini semakin berat. Namun ketika ia melihat ke kaca spion tengah, darahnya serasa berhenti mengalir. Bayangan pria luka bakar itu masih ada di kursi penumpang. Duduk tegap, menatap lurus ke depan, tapi di dunia nyata, kursinya kosong. Pak Prapto mulai panik, tangannya menggenggam erat setir, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia melirik spion lagi. Bayangan itu tidak bergerak, tapi wajahnya sekarang terlihat jelas. Kulit melepuh, gigi hitam berjejer, mata menyala merah redup. Pak Prapto memalingkan wajah, enggan melihat ke spion. Ia hanya fokus ke jalan. Tapi tiba-tiba, suara berat berbisik di telinganya. "Bawa aku pulang." Pak Prapto hampir membanting setir saking terkejutnya. Suara itu begitu dekat,
padahal tidak ada siapapun di dalam kabin selain dirinya. Ia mencoba membaca doa, ayat kursi dilantunkannya terbata-bata, berharap semua ini segera hilang. Tapi makin lama, suasana di dalam truk semakin mencekam. Bau sangit semakin menusuk hidung. Suara langkah kaki seperti berjalan di atap kabin terdengar samar-samar. Lampu-lampu di dashboard truk berkedip-kedip, seperti ada gangguan listrik. Ketika Pak Prapto akhirnya menoleh lagi ke kursi penumpang, sosok itu sudah kembali muncul. Kali ini tidak hanya diam. Tangannya terangkat pelan, menunjuk ke jalan di depan. Ke sana, suara seraknya berat, seperti besi berkarat bergesekan. Pak Prapto melihat ke arah yang ditunjuk. Jalannya gelap, bercabang ke arah hutan yang sama sekali tidak pernah ia lewati sebelumnya. Di dalam hati kecilnya, ia tahu ini bukanlah pilihan yang baik. Tapi entah mengapa, tangannya seperti kehilangan kendali. Setir perlahan berbelok ke arah hutan, mengikuti petunjuk sosok itu. Bayangan di spion tersenyum puas. Semakin jauh ke dalam hutan, jalan berubah menjadi tanah berbatu. Pohon-pohon besar merapat di sisi kiri dan kanan, menutup cahaya bulan. Truk terasa semakin berat, seperti ada beban tak kasat mata di bak belakang. Lalu terdengar suara-suara lain, tawa kecil dari kejauhan, suara rantai diseret di tanah. Sesekali suara teriakan samar yang seolah berasal dari balik pepohonan. Pak Prapto menggigil, kakinya nyaris tidak sanggup menekan pedal gas. Bayangan pria luka bakar itu masih duduk di kursi penumpang, kali ini matanya beralih ke arah Pak Prapto, seolah menunggu sesuatu. Pak Prapto mulai menyadari satu hal, jalan ini bukan jalan biasa. Dan mungkin, ia sedang menuju tempat yang tidak akan pernah membiarkannya kembali. Pak Prapto semakin gelisah. Tangannya mencengkeram erat kemudi, sementara matanya menatap lurus ke jalanan yang tak berujung. Udara malam itu terasa begitu berat, seolah-olah setiap hembusan angin membawa bisikan-bisikan tak kasat mata yang menempel di kulitnya. Lampu truknya menembus gelap, menyoroti jalan berkelok yang hanya dikelilingi pepohonan tua. Ia memperlambat laju truk, berharap menemukan tanda kehidupan, warung, rumah penduduk, atau sekadar tiang listrik, tapi yang ada hanya kegelapan dan suara ranting patah di kejauhan. Lalu, di tikungan berikutnya, Pak Prapto merasakan dadanya berdegup kencang. Di depan sana, papan penunjuk jalan yang barusan ia lewati, muncul lagi. Tulisan yang sama, cat yang sudah memudar, dan bahkan pocong yang tadi ia lihat di pinggir jalan, masih di situ. Sosok putih itu berdiri diam, kepalanya miring tak wajar, kain kafannya lusuh penuh tanah, seolah menunggunya lewat sekali lagi. Ya Allah, ini nggak mungkin, gumam Pak Prapto, suaranya tercekat. Ia terus melaju, berharap itu hanya perasaan lelah yang mempermainkan pikirannya. Namun setiap kali ia melewati tikungan, dunia di depannya seperti memutar kembali rekaman yang sama. Pohon jati yang bengkok di sisi kiri, papan penunjuk jalan yang berkarat, dan pocong dengan kepala miring itu, selalu muncul di titik yang sama. Tak peduli seberapa cepat atau lambat ia mengemudi, tak peduli berapa kali ia berbelok, semuanya tetap kembali ke situ lagi dan lagi. Peluh dingin membasahi pelipisnya. Ia memandang spion, berharap melihat ujung jalan yang sudah ia tinggalkan. Tapi di sana, hanya kegelapan pekat, tanpa tanda-tanda dunia normal di belakangnya. Jalan itu seolah memutus dirinya dari realitas. Ini, apa maksudnya? Suara Pak Prapto bergetar, bercampur rasa takut dan frustrasi. Ia merasa seperti tikus terjebak di dalam labirin yang diciptakan oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara tertawa pelan terdengar dari kejauhan. Lirih, namun jelas. Seperti tawa anak-anak, tapi terdengar serak, rusak, dan dingin. Pak Prapto menelan ludahnya.
Ia mematikan radio yang sejak tadi memutar suara kresek-kresek tak jelas. Sunyi mendadak terasa menekan dadanya. Tiba-tiba, sesuatu berlari melintas di depan truknya. Sosok hitam, besar, dengan mata merah menyala. Pak Prapto menginjak rem sekuat tenaga. Truk berdecit, hampir terguling. Tapi ketika ia menatap ke jalan, sosok itu sudah lenyap. Ia memegang kepalanya. Lelah, takut, marah, semuanya bercampur jadi satu. Namun di ujung pandangannya, samar-samar ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di tepi jalan, pocong itu kini lebih dekat. Kepala miringnya kini menatap langsung ke arah truk Pak Prapto, dan bibirnya, yang tadi rapat, kini bergerak perlahan, seperti mengucapkan sesuatu. Pak Prapto tak bisa mendengar apa yang diucapkannya, tapi entah kenapa, ia tahu bahwa pocong itu sedang memanggil namanya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memutuskan menancap gas, meskipun jalan di depannya terasa seperti jerat tak berujung. Ia hanya ingin keluar dari mimpi buruk ini. Namun ketika truknya melewati tikungan berikutnya, papan jalan yang sama muncul lagi. Pocong yang sama muncul lagi. Dan tawa lirih itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas, seolah-olah sesuatu sedang menikmati keputusasaan Pak Prapto. Dalam keheningan mencekam itu, sebuah kesadaran mulai merayap di benaknya, mungkin ia tidak tersesat di jalan biasa. Mungkin ini jalan yang diciptakan untuknya, jalan yang tak akan pernah berakhir. Pak Prapto mematikan mesin truknya perlahan, suara gemuruh mesin yang sejak tadi menemani perjalanan mendadak berhenti, meninggalkan kesunyian yang terasa aneh di tengah malam yang gelap gulita. Ia menarik napas panjang, dadanya terasa sesak seolah beban perjalanan yang tak masuk akal ini menghimpit pikirannya. Lapangan terbuka di pinggir jalan ini sebenarnya cukup luas, tapi entah mengapa hawa di sekitarnya terasa berat. Angin yang bertiup membawa bau tanah basah bercampur dengan aroma besi berkarat, membuat bulu kuduknya meremang. Ia menutup matanya sebentar, melepaskan lelah yang sejak tadi menggantung di kelopak matanya. Sebentar saja, gumamnya lirih, mencoba menenangkan diri. Mungkin semua yang terjadi hanya karena ia kurang tidur. Mungkin semua ini hanya halusinasi dari tubuh yang kelelahan. Dengan pikiran itu, ia memutuskan untuk bersandar di kursinya, membiarkan kesadaran perlahan memudar, hingga gelap menelannya sepenuhnya. Namun, dalam tidurnya, dunia yang ia masuki jauh lebih menakutkan. Pak Prapto mendapati dirinya berdiri di tengah lapangan yang sama, tetapi suasananya berbeda. Langit malam di atasnya berubah menjadi kelam pekat tanpa satu pun bintang. Dari segala arah, suara langkah kaki terdengar mendekat, pelan, berat, dan serentak. Ketika ia menoleh, matanya langsung menangkap puluhan makhluk berwarna hitam, tubuh mereka menyerupai manusia tapi tanpa wajah. Mereka mendekat perlahan, mengelilinginya, membentuk lingkaran yang semakin lama semakin sempit. Pak Prapto mencoba mundur, tapi langkahnya terasa berat seperti tanah di bawahnya menahan kakinya. Suara nafas berat makhluk-makhluk itu terdengar di telinganya, semakin dekat, semakin menyesakkan dada. Salah satu di antara mereka maju, tubuhnya lebih besar dari yang lain, dan ketika berdiri tepat di hadapan Pak Prapto, kepalanya bergerak aneh seolah sedang mencoba melihat wajahnya meski tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Apa yang kalian mau dariku? Suara Pak Prapto bergetar, tapi tidak ada jawaban. Hanya suara desisan panjang, mirip angin, keluar dari tubuh-tubuh hitam itu. Perlahan, tangan-tangan mereka yang panjang dan kurus mulai terulur, mencoba menyentuhnya. Sentuhannya terasa dingin, seperti es yang menempel di kulit, membuat tubuh Pak Prapto gemetar hebat. Tiba-tiba, salah satu tangan menyentuh dadanya. Dalam sekejap, pandangannya gelap. Ia merasa dadanya terhimpit, seperti napasnya dicuri paksa.
Semua suara mendadak hilang, digantikan oleh detak jantungnya sendiri yang berdentum keras di telinganya. Lalu, ia terbangun dengan teriakan tertahan, tubuhnya penuh keringat dingin. Pak Prapto mendapati dirinya kembali di kursi truk. Nafasnya memburu, tangannya gemetar ketika meraih setir untuk memastikan dirinya benar-benar terjaga. Ia mencoba menenangkan diri, mengatakan pada hatinya bahwa semua itu hanyalah mimpi. Tapi sesuatu membuat darahnya kembali berdesir. Di dashboard truk, jam digital yang tadi menunjukkan pukul 2.35 kini berubah, mundur menjadi pukul 23.58. Pak Prapto menatap jam itu dengan dahi berkerut. Ini nggak mungkin, gumamnya. Ia mengambil ponsel dari saku celananya, menyalakan layar, tapi hasilnya sama, waktu di ponselnya juga ikut mundur. Belum sempat ia mencerna apa yang terjadi, sebuah suara ketukan terdengar dari kaca jendela truknya. Pelan, 2 kali, lalu berhenti. Suara itu terdengar jelas di tengah kesunyian malam, membuat jantung Pak Prapto serasa mau meloncat keluar. Ia menoleh perlahan. Di balik kaca, sesosok bayangan hitam berdiri diam, hanya siluetnya yang terlihat di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Tak ada wajah, tak ada suara. Hanya sosok itu, berdiri mematung, seolah mengamati setiap gerakannya. Pak Prapto menelan ludah. Dadanya berdegup kencang. Mimpi, atau nyata? Katanya lirih, tak yakin apakah dirinya benar-benar sudah bangun. Ia memutar kunci, menyalakan mesin truk dengan tergesa-gesa. Namun, saat kaca spionnya memantulkan bayangan ke belakang, sosok-sosok hitam lain mulai bermunculan di tepi lapangan, jumlahnya jauh lebih banyak dari dalam mimpi tadi. Pak Prapto memandangi jarum jam di dashboard truknya yang terus bergerak mundur. Tubuhnya masih terasa lemas setelah mimpi aneh yang membuat jantungnya berdegup kencang. Udara malam semakin dingin menusuk, dan kabut tipis mulai turun, menutupi pandangan ke depan jalan yang sepi. Ia menyalakan mesin truk, memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Baginya, berhenti terlalu lama hanya membuat rasa takut semakin menggerogoti pikiran. Beberapa kilometer kemudian, di tepi jalan yang gelap tanpa satupun lampu penerangan, Pak Prapto melihat sosok perempuan berdiri sambil mengangkat tangan, seperti meminta tumpangan. Tubuhnya ramping, memakai kebaya putih sederhana, dengan selendang yang menjuntai sampai pinggang. Rambutnya tergerai panjang menutupi sebagian wajahnya. Pak Prapto sempat ragu, mengingat banyak cerita tentang penumpang misterius di jalur ini. Namun, hatinya tergerak karena perempuan itu tampak gemetar kedinginan. Ia menepikan truknya. "Mau kemana, Mbak?" tanyanya dengan suara serak. Perempuan itu mengangguk pelan dan berkata lirih, "Ke ujung jalan, Pak, kalau boleh ikut sampai sana." Suaranya terdengar datar, tanpa emosi, tapi ada kesopanan yang membuat Pak Prapto mengangguk. Perempuan itu naik dan duduk di kursi penumpang. Dari dekat, wajahnya tampak pucat sekali, seolah-olah tak pernah tersentuh sinar matahari. Tangannya tampak pucat kebiruan, seperti orang yang lama terkena dingin. Pak Prapto mencoba mengusir rasa tidak enak di hatinya. Mereka melaju dalam diam beberapa menit. Pak Prapto sesekali melirik, berharap perempuan itu akan memulai percakapan. Namun, yang terdengar hanya suara mesin truk dan gesekan ban di aspal. Lalu tiba-tiba, perempuan itu berkata pelan, "Bapak sering lewat jalan ini, iya?" Pak Prapto menelan ludah. "Iya, saya supir truk. Sudah bertahun-tahun lewat sini. Tapi malam ini, rasanya banyak hal aneh terjadi." Perempuan itu tersenyum samar, tapi ada kesedihan di matanya. "Saya tahu, jalur ini memang sering memakan korban." Pak Prapto mengerutkan kening. "Maksudnya?" Perempuan itu memandang keluar jendela, menatap ke arah hutan gelap di tepi jalan. "Saya, salah satunya, Pak. Saya meninggal di jalan ini."
3 tahun lalu, kecelakaan. Truk seperti Bapak juga yang menabrak saya waktu itu. Jantung Pak Prapto seolah berhenti berdetak. Tangan kirinya yang memegang kemudi mulai berkeringat. Meninggal, suaranya nyaris berbisik. Perempuan itu menoleh perlahan, dan untuk pertama kalinya Pak Prapto melihat wajahnya dengan jelas. Kulit pucat, bibir kebiruan, dan di pelipis kirinya ada bekas luka panjang yang sudah mengering. Iya, Pak, setelah itu, saya sering menunggu di jalan ini. Bukan untuk menakuti, hanya ingin pulang. Tapi rumah saya sudah tidak ada. Orang tua saya pindah, dan saya terjebak di sini. Pak Prapto merinding dari ujung kaki sampai kepala. Jalan di depan terasa semakin panjang. Lampu truknya hanya menembus sedikit kabut yang kian tebal. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi lidahnya keluh. Perempuan itu melanjutkan, kadang, saya cuma ingin ada yang menemani saya lewat jalan ini. Supaya tidak terlalu sepi. Pak Prapto menelan ludah lagi, mencoba mengumpulkan keberanian. Kalau begitu, nanti Bapak bisa antar sampai tempat Mbak inginkan. Perempuan itu tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Tapi, sebentar lagi saya akan turun. Bapak hanya perlu mengantar sampai tikungan depan. Di sana, semua biasanya berakhir. Hati Pak Prapto berdegup semakin kencang. Kata-kata itu terasa janggal, seolah mengandung pesan yang tak sepenuhnya ia pahami. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, tikungan yang dimaksud sudah terlihat di depan, gelap dan dikelilingi pepohonan besar. Perempuan itu bangkit perlahan, tangannya yang pucat memegang pintu truk. Di sini saja, Pak, saya turun. Pak Prapto berhenti. Jalan itu benar-benar sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar samar. Perempuan itu turun tanpa suara, berdiri di sisi jalan, lalu menatap Pak Prapto dengan tatapan sendu. Terima kasih sudah menemani saya, Pak. Hati-hati, jalur ini tidak pernah benar-benar selesai. Sebelum Pak Prapto sempat mengucapkan apa-apa, perempuan itu berjalan ke arah hutan gelap, dan perlahan menghilang begitu saja, seperti asap tertiup angin. Pak Prapto terpaku, tangan di kemudi bergetar hebat. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa jalan yang ia lewati bukan sekadar aspal dan tanah, tapi batas tipis antara dunia hidup dan dunia lain yang tak terlihat. Kabut malam itu datang tanpa peringatan. Awalnya hanya tipis, seperti asap dari tungku yang ditiup angin. Namun dalam hitungan menit, kabut semakin menebal hingga pandangan Pak Prapto hanya sejauh ujung kap truk. Lampu sorot truk yang biasanya mampu menembus gelap, kini seolah tak berdaya. Cahaya itu terpantul di butiran kabut, menciptakan ilusi dinding putih yang tak bisa ditembus mata manusia. Pak Prapto menurunkan kecepatan, matanya terus waspada melihat ke kanan dan kiri jalan. Ia sudah sering menghadapi malam di jalur ini, tapi malam ini berbeda. Ada perasaan dingin yang merambat, bukan dari udara, tapi dari dalam dada, seperti ada yang mengintai dari kegelapan. Truk tua yang setia menemaninya sejak bertahun-tahun tiba-tiba tersentak. Mesin berderak kasar, lalu mati seketika. Pak Prapto memutar kunci kontak berkali-kali, namun suara mesin hanya serak dan tak mau menyala. Ia mengumpat pelan, mencoba mengintip panel indikator, tapi semua terlihat normal. Tangannya sempat gemetar saat meraih senter di dashboard. Dalam kabut yang makin menebal, suara jangkrik dan burung malam hilang begitu saja, digantikan keheningan menekan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, tok, 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 suara ketukan terdengar dari kaca samping. Awalnya pelan, tapi lama-lama semakin keras, semakin banyak, seperti puluhan jari mengetuk bersamaan. Pak Prapto menoleh perlahan, dan hampir saja terjatuh dari kursinya. Di balik kaca, samar-samar terlihat sosok hitam tinggi besar, wajahnya tak jelas, hanya 2 titik merah seperti bara api menatap dari kegelapan.
Sosok itu tak sendiri. Dari balik kabut, muncul lagi, satu persatu, hingga puluhan. Mereka melingkari truk, tubuh mereka kurus dengan tangan panjang berujung kuku berkarat. Setiap gerakan menimbulkan suara gesekan yang melukai telinga. Pak Prapto memegang setir erat-erat. Ya Allah, gumamnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Sosok-sosok itu mulai bergerak lebih dekat, mengetuk kaca, mencakar pintu, seolah ingin masuk. Beberapa di antaranya memanjat ke kap truk, bayangan tubuh mereka bergerak di atas kaca depan, menghalangi cahaya lampu yang lemah. Di luar, kabut berputar-putar seperti dipermainkan angin tak kasat mata. Bau busuk menyengat mulai tercium, campuran antara besi berkarat dan tanah basah, menusuk hidungnya. Ketukan itu berubah menjadi hentakan keras. Duk, 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 truk bergetar. Sosok-sosok hitam itu kini tak hanya mengelilingi, tapi juga seperti mencoba merobohkan kendaraan itu. Pak Prapto berdoa keras-keras, mulutnya komat kamit membaca ayat yang diingatnya. Di tengah ketakutannya, matanya sempat menangkap sesuatu yang berbeda di antara makhluk-makhluk itu, sebuah wajah pucat, wajah seorang perempuan, berdiri diam di antara mereka. Wajah itu menatapnya dengan mata kosong, bibirnya bergerak pelan seperti berbisik sesuatu yang tak terdengar. Semakin lama, suara ketukan, goresan kuku, dan hentakan di dinding truk menjadi semakin liar. Truk seperti terjebak di tengah badai makhluk hitam. Pak Prapto menutup matanya, berharap semua ini hanya mimpi seperti sebelumnya. Namun suara dentuman di atap truk yang hampir merobek besi membuatnya tahu bahwa ini nyata. Ia mencoba menyalakan mesin sekali lagi, kunci diputar dengan tangan gemetar. Sekali, dua kali, hingga akhirnya terdengar suara frum berat dari mesin yang menyala tiba-tiba. Tanpa pikir panjang, ia menginjak gas dalam-dalam. Truk melompat maju, menembus kabut, tubuh-tubuh hitam itu terpental ke samping, beberapa masih sempat mencakar kaca hingga meninggalkan bekas goresan panjang. Pak Prapto tidak menoleh ke belakang. Ia hanya memacu truknya sekuat tenaga, berharap bisa keluar dari kabut ini, dari kengerian yang seperti tak ada ujungnya. Namun di tengah pelarian itu, dari kaca spion, ia masih melihat puluhan sosok itu berdiri di jalan, memandang truknya yang menjauh. Termasuk perempuan berwajah pucat tadi, yang bibirnya terus bergerak, seolah mengucapkan pesan yang hanya untuknya. Pak Prapto turun dari truk dengan langkah gontai. Kakinya terasa berat, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena ketakutan yang sudah terlalu lama menjeratnya. Di depannya, sebuah rumah tua berdiri di tengah hutan yang sunyi. Atap sengnya sudah berkarat, dinding kayunya dipenuhi lumut dan bekas terbakar di beberapa bagian. Di balik kabut yang mulai menipis, rumah itu tampak seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan, tapi entah kenapa, lampu di terasnya menyala redup, berwarna kuning pucat seperti lentera tua yang hampir kehabisan minyak. Pak Prapto menelan ludah. Ia tahu betul, rumah yang masih menyala lampunya berarti ada orang di dalamnya, atau setidaknya, sesuatu. Namun rasa putus asa membuatnya tak punya pilihan lain. Truknya mogok, kabut pekat menelan jalanan, dan suara-suara aneh yang tadi mengetuk kaca truk belum benar-benar hilang dari ingatannya. Dengan hati-hati, ia melangkah ke arah rumah itu. Setiap pijakan di tanah basah menimbulkan suara kecipak kecil. Pohon-pohon di sekeliling rumah berderit pelan diterpa angin malam. Sesekali, Pak Prapto merasa ada mata yang mengintip dari balik semak-semak, tapi setiap kali ia menoleh, tak ada seorang pun di sana. Sesampainya di depan pintu, ia mengangkat tangan untuk mengetuk. Pintu itu tampak rapuh, catnya sudah mengelupas, dan di bagian bawahnya ada bekas cakaran panjang seperti dibuat oleh sesuatu yang berusaha masuk atau keluar. Jantung Pak Prapto berdegup keras. Ia mengetuk sekali, dua kali, tiga kali. Suara langkah pelan terdengar dari dalam rumah.
Lalu pintu berderit terbuka, tapi tidak ada siapapun di baliknya. Pak Prapto ragu sejenak. Seharusnya ia mundur dan kembali ke truk, tapi rasa penasarannya lebih kuat dari ketakutannya. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk. Di dalam rumah, udara terasa pengap. Bau apek bercampur dengan aroma logam yang aneh, seperti bau darah kering. Dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto berbingkai kayu tua. Pak Prapto mendekat, mencoba melihat lebih jelas di bawah cahaya redup lampu minyak yang tergantung di langit-langit. Dek, matanya membelalak ketika menyadari foto-foto itu menampilkan wajah para sopir truk. Beberapa ia kenal dari cerita sesama pengemudi, orang-orang yang hilang di jalur ini bertahun-tahun lalu. Setiap wajah pada foto itu dicoret tanda silang merah, seolah-olah mereka adalah daftar korban. Pak Prapto mundur satu langkah. Tangannya gemetar saat melihat ke arah foto paling bawah. Kali ini wajahnya sendiri yang terpampang di sana, meski ia yakin tak pernah berfoto di tempat ini. Dan yang membuat bulu kuduknya benar-benar berdiri, fotonya sudah dicoret dengan tanda silang merah yang sama. "Selamat datang, Pak Prapto." Suara serak terdengar dari sudut ruangan. Pak Prapto menoleh cepat. Dari kegelapan, seorang perempuan tua keluar perlahan. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan rambutnya panjang beruban. Di tangannya, ia memegang sebuah lampu minyak yang hampir padam. "Siapa? Siapa ibu?" Suara Pak Prapto bergetar. Perempuan itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa ketenangan, melainkan ketakutan yang menusuk sampai tulang. "Mereka semua datang ke sini, sama seperti Bapak. Mencari jalan pulang. Tapi tidak ada yang pernah keluar dari hutan ini." Pak Prapto mundur perlahan. Tangannya meraba-raba pintu, tapi entah kenapa, pintu yang tadi terbuka kini menutup rapat sendiri. Ia merasa udara di dalam rumah itu semakin dingin. Dari belakang perempuan tua itu, muncul bayangan-bayangan hitam di dinding. Mereka bergerak pelan, merayap seperti asap, membentuk siluet tubuh manusia yang menggantung di udara. Salah satunya melangkah maju, dan Pak Prapto bisa melihat dengan jelas, itu wajah salah satu sopir truk yang hilang, sama persis seperti di foto. Perempuan tua itu mendekat, suaranya berubah lirih seperti bisikan dari dasar sumur. "Sekarang giliranmu, Pak Prapto. Giliranmu untuk menjadi bagian dari mereka." Pak Prapto meraih gagang pintu dengan paksa, memutarnya berkali-kali, tapi tetap terkunci. Dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki berat mengitari dinding. Seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang berjalan mengelilingi rumah itu. Perempuan tua itu terus mendekat, matanya kini tampak hitam legam tanpa bola mata. Bayangan-bayangan di dinding semakin banyak, memenuhi setiap sudut ruangan, seperti hendak menutup semua jalan keluar. Pak Prapto merasakan udara semakin sesak. Ia tahu, jika tetap di sini lebih lama, ia akan bernasib sama seperti foto-foto itu, hilang tanpa jejak, hanya tersisa wajah di dinding dengan tanda silang merah. Namun tiba-tiba, suara klakson truknya terdengar dari kejauhan, keras dan memecah keheningan malam. Bayangan-bayangan itu berhenti bergerak, seolah terganggu oleh suara itu. Perempuan tua itu menoleh ke arah jendela dengan tatapan marah. Pak Prapto memanfaatkan momen itu. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia menendang pintu sampai engselnya lepas. Pintu terbuka, dan ia berlari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, rumah tua itu berguncang, suara teriakan melengking keluar dari dalamnya, bercampur dengan suara tawa yang mengerikan. Lampu di teras padam tiba-tiba, meninggalkan kegelapan pekat. Pak Prapto berlari menuju truknya yang entah bagaimana kini mesinnya kembali hidup, lampu depannya menyala terang di tengah kabut. Ia melompat masuk, menyalakan mesin, dan melaju secepat mungkin meninggalkan rumah tua itu. Namun di kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya kembali membeku,
bayangan perempuan tua itu berdiri di tengah jalan, menatapnya tanpa berkedip, sambil memegang foto dirinya yang tercoret silang merah. Pak Prapto menginjakkan kaki di desa kecil di balik gunung dengan tubuh masih gemetar. Setelah kejadian di rumah tua yang penuh foto sopir truk hilang, pikirannya kacau. Namun, desa yang ia temukan tampak berbeda, terlalu sunyi untuk ukuran permukiman. Tak ada suara jangkrik, tak ada anak-anak bermain, hanya hembusan angin dingin yang sesekali membuat dedaunan kering bergeser di tanah. Ia berjalan pelan melewati beberapa rumah yang pintunya setengah terbuka, namun tak seorang pun menyapanya. Ketika malam turun, Pak Prapto baru menyadari bahwa seluruh penduduk desa berkumpul di sebuah tanah lapang di tepi hutan, diterangi api unggun besar. Ia bersembunyi di balik pohon, mencoba melihat dengan jelas apa yang terjadi. Di tengah lingkaran penduduk, seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam panjang dengan kalung dari tengkorak hewan memimpin semacam ritual. Suaranya berat, seperti melantunkan mantra kuno yang menggema di udara malam. Pak Prapto menelan ludah ketika melihat mereka menancapkan tiang kayu tinggi di tengah lapangan. Di atasnya, tergantung sesaji berupa kepala kambing, bunga-bunga layu, dan seikat kain kafan putih yang tampak kotor. Bau anyir darah menyengat memenuhi udara. Seorang perempuan muda dengan wajah pucat membawa kendi berisi cairan merah, entah darah hewan atau sesuatu yang lebih mengerikan, lalu menuangkannya di sekitar tiang itu. "Ini untuk penjaga jalur," ujar seorang lelaki dengan suara bergetar kepada yang lain. "Agar mereka tak lagi menuntut korban dari desa kita." Pak Prapto merasakan bulu kuduknya meremang. Jadi, benar dugaannya. Semua kejadian di jalur maut itu, penumpang misterius, kabut pekat, serangan makhluk hitam, ada hubungannya dengan desa ini. Mereka memanggil sesuatu, atau seseorang, untuk menjaga jalur itu. Namun, rupanya penjaga itu meminta tumbal manusia. Seorang lelaki tua lain mengangkat tongkat yang ujungnya menyala api. Ia mulai menggambar lingkaran di tanah, diikuti suara mantra yang semakin keras. Api unggun di tengah lapangan bergejolak, seolah menyala lebih tinggi setiap kali mantra diucapkan. Pak Prapto menyipitkan mata, melihat sesuatu yang samar-samar bergerak di balik cahaya api. Sosok-sosok hitam, mirip yang menyerangnya di tengah kabut, kini berdiri di antara pepohonan, mengamati ritual itu. "Penjaga jalur, kami berikan apa yang kalian minta," seru pemimpin ritual dengan suara lantang. "Jangan ambil nyawa kami, ambillah para pendatang, ambil mereka yang melewati jalur kalian." Pak Prapto menahan napas. Jadi itu alasannya, mengapa sopir-sopir truk sering hilang. Para penduduk sengaja membiarkan para penjaga itu mengambil korban di jalan agar desa mereka aman. Sebuah perjanjian gelap yang terus berlangsung selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, api unggun padam tertiup angin kencang. Seluruh desa terdiam, hanya suara kayu berderak dan langkah kaki berat terdengar mendekat dari hutan. Sosok-sosok hitam itu kini semakin jelas terlihat, tinggi, kurus, dengan mata merah menyala. Mereka berhenti di tepi lingkaran tanah, memandang penduduk desa yang kini menunduk ketakutan. Salah satu dari sosok itu mengeluarkan suara serak seperti besi berkarat digesek. "Korban, di mana, korban?" Pemimpin ritual berlutut, menunjuk jalur gunung yang dilalui Pak Prapto tadi siang. Ada yang datang. Seorang sopir truk. Dia akan menjadi tumbal kalian." Pak Prapto merasakan darahnya berdesir. Jadi mereka berbicara tentang dirinya. Ia menutup mulut dengan tangan, takut napasnya terdengar. Matanya menatap ke arah para sosok itu yang perlahan menoleh, seolah sudah mencium keberadaannya di balik pepohonan. Tanah bergetar pelan. Udara tiba-tiba dipenuhi bau busuk bercampur amis darah. Para sosok penjaga mulai bergerak meninggalkan lingkaran, menuju arah jalur gunung. Pak Prapto mundur perlahan,
berusaha tak menginjak ranting atau daun kering. Namun langkahnya terhenti ketika seorang anak kecil desa itu tiba-tiba menatap lurus ke arahnya dari kejauhan. Anak itu menunjuknya sambil berteriak, "Dia di sana. Sopir truknya di sana." Seluruh kepala di lapangan serentak menoleh. Para penjaga berhenti sejenak, lalu berlari ke arah pepohonan, disusul suara teriakan penduduk desa yang kini tampak panik sekaligus lega. Pak Prapto berbalik dan mulai berlari secepat mungkin, jantungnya seperti hendak meledak. Ia tahu jika tertangkap, ia akan menjadi korban berikutnya dalam perjanjian gelap ini. Dan malam di balik gunung itu baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Pak Prapto memandangi cabang jalan yang muncul tiba-tiba di hadapannya. Di peta, jalur ini tidak ada. Di GPS truknya pun jalur itu hanya menunjukkan ruang kosong tanpa nama. Namun entah mengapa, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mengikuti jalan itu. Seperti ada suara samar di kepalanya yang berbisik lirih, memintanya berbelok. Suara itu terdengar seperti gabungan banyak orang, berat, serak, dan mengerikan, seolah berasal dari kedalaman bumi. Lampu depan truk menyinari jalan tanah yang dipenuhi akar-akar pohon raksasa. Di kanan kiri, pepohonan menjulang tinggi dengan cabang-cabang yang berpilin aneh, mirip tangan-tangan raksasa yang ingin meraih langit. Angin malam berhembus kencang, membawa bau tanah basah bercampur aroma menyengat seperti daging busuk. Pak Prapto merasakan bulu kuduknya meremang. Namun, ia tidak bisa menghentikan truknya. Roda-rodanya terus bergerak maju, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan setir. Semakin jauh masuk, suara-suara aneh mulai terdengar dari kegelapan. Ada suara tangisan perempuan, tawa kecil yang melengking, dan bisikan-bisikan yang terdengar seperti memanggil namanya. Pak Prapto menggigil. Ia mematikan radio yang sejak tadi hanya mengeluarkan suara kresek-kresek, namun suara-suara itu tetap ada. Bahkan semakin jelas. Tiba-tiba, lampu truknya menangkap pemandangan yang membuatnya nyaris menjerit. Di sepanjang cabang-cabang pohon besar yang melintang di atas jalan, tergantung bayangan-bayangan hitam menyerupai manusia. Tubuh mereka menggantung kaku, sebagian berayun pelan ditiup angin. Beberapa di antaranya tampak masih mengenakan seragam sopir truk, baju kerja lusuh, topi, bahkan ada yang masih memakai sepatu safety. Wajah-wajah mereka menghadap ke bawah, tapi gelapnya malam membuat detailnya tak terlihat. Pak Prapto mulai menginjak rem, tapi pedalnya tak merespons. Seolah truknya kehilangan kendali. Napasnya memburu ketika matanya menangkap sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Sesosok bayangan hitam melintas cepat di depan truk. Lalu 2, 3, hingga belasan bayangan melompat dari satu pohon ke pohon lain. Mereka bergerak lincah seperti binatang buas, namun bentuk tubuh mereka jelas bukan hewan. Truk terus melaju sampai akhirnya jalan itu bercabang lagi, kali ini menjadi 2 arah. Di salah satu cabang, terlihat cahaya redup seperti api obor, menandakan mungkin ada orang di sana. Sementara di cabang lain, hanya ada kegelapan pekat yang terasa seperti mulut gua menunggu mangsanya. Pak Prapto memutuskan mengikuti arah cahaya. Mungkin ada penduduk, mungkin ada orang yang bisa dimintai bantuan. Tapi semakin dekat, cahaya itu justru terlihat aneh. Api obor itu tidak diam, melainkan bergerak memutar-mutar di udara, seolah dipegang oleh seseorang yang sedang menari atau melakukan ritual. Dan benar saja, ketika truknya mendekat, Pak Prapto melihat sebuah lingkaran tanah lapang di tengah hutan. Di sana, belasan orang berpakaian hitam dengan wajah tertutup kain merah sedang menari mengelilingi api besar. Mereka berpegangan tangan, melantunkan mantra dengan suara yang berat dan terputus-putus. Di tengah lingkaran, ada sesosok tubuh terikat yang tampaknya masih hidup, meronta lemah di atas batu besar. Pak Prapto menahan napas.
Apa yang ia lihat seperti potongan mimpi buruk yang tak masuk akal. Namun sebelum ia sempat mundur, salah satu dari orang-orang itu menoleh ke arah truknya. Di balik kain merah yang menutupi wajahnya, hanya ada rongga hitam menganga, tanpa mata, tanpa mulut. Dan semua suara di hutan mendadak hening. Seluruh penari berhenti bergerak. Kepala mereka serentak menoleh ke arah Pak Prapto. Api unggun di tengah lingkaran berkobar lebih besar, menerangi wajah-wajah mereka yang ternyata bukan manusia biasa, kulit pucat membiru, mata merah menyala, dan senyum menganga yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Pak Prapto panik. Ia mencoba memutar setir truk untuk kabur, tapi ban truk terbenam dalam tanah berlumpur. Mesin meraung, namun truk tak bergerak sedikit pun. Orang-orang itu mulai berjalan mendekat, langkah mereka pelan tapi pasti, seperti sekelompok pemangsa yang sudah yakin mangsanya tak akan lolos. Di saat itulah, dari balik pepohonan di sisi lain jalan, muncul sosok-sosok tergantung tadi. Mereka turun dari cabang-cabang pohon dengan cara yang tak wajar, jatuh tanpa suara, lalu bangkit dengan tubuh kaku seperti boneka. Mata mereka kosong, mulut menganga mengeluarkan suara berderak aneh, seperti tulang patah. Mereka berjalan ke arah Pak Prapto, memisahkan diri dari penari ritual, seolah berebut siapa yang akan lebih dulu menangkapnya. Pak Prapto tak bisa lagi berpikir jernih. Dunia di sekitarnya berubah menjadi mimpi buruk hidup. Jalan yang tak ada di peta ini jelas bukan jalan manusia. Ini adalah jalan ke dunia lain, dunia di mana manusia hanyalah mangsa yang tersesat. Ia menekan klakson truk berkali-kali, suara bisingnya memantul ke seluruh hutan, tapi tak ada yang datang menolong. Suara klakson itu justru seperti memancing makhluk-makhluk itu bergerak lebih cepat. Bayangan-bayangan di pepohonan mulai melompat ke arah truk, penari ritual berlari mendekat, dan tubuh-tubuh tergantung itu kini hanya berjarak beberapa meter dari kabin truk. Di antara semua kegilaan itu, Pak Prapto sempat melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tanah, di dekat batu besar tempat tubuh korban terikat tadi, ada tumpukan helm dan jaket sopir truk yang sudah usang. Jumlahnya puluhan, seolah-olah jalan ini sudah menelan begitu banyak orang sebelumnya. Pak Prapto menjerit, suara yang tertelan deru mesin truk dan lolongan aneh dari makhluk-makhluk itu. Namun sebelum semuanya gelap, ia sempat melihat satu hal terakhir, jalan di depannya perlahan menghilang, berganti jurang hitam yang tak berujung. Seakan-akan dunia ini memang menuntunnya ke satu akhir, kematian. Pak Prapto berdiri kaku di samping truknya yang sudah seharian menemaninya di perjalanan penuh misteri itu. Mesin truk yang sudah ia matikan beberapa jam lalu tiba-tiba bergetar pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba hidup kembali. Lampu depannya menyala redup, berkedip-kedip seperti mata raksasa yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Awalnya, Pak Prapto mengira itu hanya masalah kelistrikan biasa. Truk tuanya memang sering rewel, apalagi setelah melewati jalur pegunungan yang terjal dan berdebu. Tapi kali ini berbeda. Mesin yang jelas-jelas sudah ia matikan kini meraung pelan, seperti napas makhluk besar yang baru saja terbangun. Pak Prapto mencoba mendekat. Tangannya yang penuh minyak diesel meraba pintu truk yang terasa dingin. Anehnya, meski udara di hutan itu panas dan lembab, logam truk terasa seperti baru saja diangkat dari dalam kuburan es. Ketika ia memegang gagang pintu, suara klik terdengar. Pintu sopir terbuka sendiri perlahan, berderit panjang. Di dalam kabin, radio tua yang biasa menemaninya memutar lagu-lagu dangdut murahan tiba-tiba menyala. Tapi bukan lagu yang keluar. Bukan suara musik. Bukan suara penyiar radio. Melainkan suara tangisan. Tangisan anak kecil. Tangis itu lirih, seperti berasal dari ujung dunia. Terkadang terdengar serak, terkadang seperti tertelan angin. Suara itu merambat keluar dari speaker radio yang berdebu, meresap ke udara malam,
lalu menusuk telinga Pak Prapto yang mulai merinding. Ia mundur beberapa langkah. Astagfirullah, ini apaan lagi? Gumamnya dengan suara bergetar. Tangisan itu tak berhenti, malah bertambah. Kini ada suara lain, suara tawa kecil yang seram, seperti anak-anak bermain di halaman rumah tua saat senja, padahal rumah itu sudah lama kosong. Lalu, truk itu bergetar hebat. Mesin yang tadi hanya bergemuruh pelan kini meraung keras, seolah marah karena ditinggalkan. Tanpa ada yang mengemudi, tanpa ada kunci di kontak, truk itu melaju maju perlahan. Rodanya menghancurkan dedaunan kering di tanah hutan. Pak Prapto panik. Ia mencoba mengejar truk itu, berteriak memanggilnya, seolah truk itu makhluk hidup yang bisa diajak bicara. Berhenti, berhenti, dasar besi tua. Tapi truk itu tak berhenti. Malah semakin cepat, rodanya menghantam tanah basah, memercikkan lumpur ke segala arah. Lampu depannya menyorot hutan lebat di depan, menembus pepohonan, seolah mencari jalan yang hanya ia, truk itu, tahu. Di tengah kekacauan itu, dari kaca spion, Pak Prapto melihat sesuatu. Sosok-sosok hitam, samar, berdiri di bak truknya. Mereka tidak bergerak, tidak melompat, tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri. 3, 5, 7, entah berapa jumlahnya. Semua berwajah gelap, seperti tanpa bentuk. Pak Prapto terhuyung mundur, lututnya lemas. Suara tawa anak-anak di radio bercampur dengan suara mesin yang meraung, membuat malam itu seperti neraka kecil yang tiba-tiba muncul di tengah hutan. Tiba-tiba, radio itu memekik nyaring, seperti ribuan suara yang berteriak sekaligus. Jangan kembali, jalanmu bukan lagi ke dunia manusia. Truk itu berbelok tajam ke sebuah jalan setapak yang tak ada di peta. Jalan yang dipenuhi akar-akar pohon sebesar tubuh manusia, melingkar seperti ular raksasa, seolah menutup jalur kembali. Di kejauhan, Pak Prapto melihat sesuatu. Jalan itu tak berujung. Di kiri kanan, tergantung ratusan benda putih menyerupai kain kafan yang melilit tubuh manusia. Beberapa di antaranya bergerak pelan, seolah melawan tali tak terlihat yang menahannya. Pak Prapto tak tahu harus lari kemana. Tapi truk itu terus melaju. Pelan, pasti, menuju kegelapan yang tak pernah ada di peta dunia manapun. Pak Prapto berdiri terpaku di tengah jalan yang basah oleh kabut malam. Hembusan angin membawa suara-suara lirih, seperti bisikan orang-orang yang tidak terlihat. Di depannya, sebuah sosok tinggi menjulang, seluruh tubuhnya tertutup kain hitam panjang yang berkibar-kibar meski angin tak terlalu kencang. Wajahnya tidak terlihat, hanya bayangan gelap di balik tudung kain itu. Sosok itu berdiri di tengah jalan seolah-olah sejak tadi sudah menunggu kedatangannya. Jantung Pak Prapto berdegup keras. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, padahal udara malam itu begitu menusuk tulang. Ia mencoba melangkah mundur, tapi kakinya seolah menempel di tanah. Truknya yang tadi berhenti sendiri kini berderit pelan, pintu kabinnya terbuka sedikit seperti ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Suara berat dan dalam tiba-tiba terdengar, menggema di antara pepohonan. Selamat datang, di jalur kematian. Pak Prapto menelan ludah. Siapa kau? Tanyanya terbata-bata. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah maju perlahan, kain hitam yang menutupi tubuhnya menyeret tanah, meninggalkan jejak yang aneh. Jejak itu bukan kaki manusia, melainkan bentuk telapak tangan yang tertanam di tanah, seperti seseorang merangkak terbalik. Aku, penjaga jalur ini, suaranya bergema lagi, kali ini lebih dekat. Tak ada yang bisa melintas tanpa seizin aku. Pak Prapto merasa dadanya sesak. Bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan di antara pepohonan di kiri kanan jalan. Mereka tampak seperti manusia, tapi tubuh mereka menggantung di udara, kaki tak menyentuh tanah,
kepala menunduk. Aku hanya ingin pulang, suara Pak Prapto bergetar. Tolong biarkan aku lewat. Penjaga itu berhenti tepat di depannya. Bau tanah basah bercampur bau amis darah tiba-tiba memenuhi udara. Sosok tinggi itu mengangkat tangan panjangnya yang kurus, lalu menunjuk ke arah truk Pak Prapto. Jalan keluar selalu ada, tapi ada harga yang harus kau bayar. Pak Prapto terdiam. Ia bisa merasakan tatapan dari balik kegelapan kain hitam itu. Seolah-olah ada sepasang mata merah yang mengintip di balik tudungnya. Apa maksudmu? Penjaga itu menghela napas panjang, seperti angin ribut yang lewat. Korban, satu nyawa. Jalur ini haus darah. Tanpa itu, kau akan tersesat di dunia ini selamanya. Darah Pak Prapto terasa berhenti mengalir. Nyawa. Bayangan-bayangan di pepohonan mendadak bergerak. Mereka turun perlahan, mengitari Pak Prapto dalam lingkaran yang semakin rapat. Suara-suara tangisan anak-anak mulai terdengar dari dalam hutan, bercampur tawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Pilihannya sederhana, penjaga itu melangkah mendekat. Korbankan satu, atau kau jadi milik jalan ini. Pak Prapto melihat ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa di jalan selain dirinya. Lalu ia menoleh ke truknya. Di kaca spion, ia melihat bayangan samar seorang anak kecil duduk di kursi penumpang, meski ia tahu truk itu tadi kosong. Anak kecil itu tersenyum, wajahnya pucat seperti kapur, matanya hitam legam tanpa bola mata. Kau tak bisa lari, suara penjaga itu berat, menggelegar. Setiap yang masuk, selalu harus membayar. Pak Prapto merasakan dunia di sekitarnya semakin menyempit. Bayangan hitam di sekelilingnya kini bergerak seperti gelombang, mendekat sedikit demi sedikit. Bau busuk mulai tercium dari tubuh-tubuh mereka yang tampak sudah membusuk. Tapi, kenapa aku? Suara Pak Prapto hampir tak terdengar. Penjaga itu menunduk, wajahnya tetap tersembunyi. Karena kau melintas di jalur ini di malam pemanggilan. Malam saat arwah-arwah lapar mencari teman baru. Pak Prapto mundur selangkah, tapi setiap langkah mundur membuat tanah di bawahnya terasa seperti tangan-tangan dingin yang berusaha menariknya ke bawah. Ia melihat ke arah truknya lagi. Anak kecil di dalam kabin itu kini berdiri, mengetuk kaca pelan-pelan sambil tersenyum miring. Cepatlah memilih, desak penjaga itu. Malam hampir habis, dan mereka lapar. Bayangan-bayangan hitam itu mulai mendekat lebih cepat, melingkari Pak Prapto seperti serigala lapar mengelilingi mangsa. Suara ketukan di kaca truk semakin keras, berirama tak sabar. Pak Prapto merasa dunia ini sudah tak masuk akal lagi. Ia harus memilih, mengikuti syarat penjaga itu, atau mencari cara lain untuk bertahan hidup di jalur yang tak pernah ada di peta ini. Di tengah ketakutannya, ia tiba-tiba teringat sesuatu, tentang ritual yang dilihatnya di desa tadi malam. Tentang cara mereka, menyogok, arwah penjaga jalur dengan sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Tapi waktu terus berjalan, dan penjaga itu menunggu. Langit yang sejak sore sudah dipenuhi awan hitam kini pecah seketika. Hujan turun deras, namun bukan air yang membasahi tanah, melainkan darah pekat berwarna merah tua yang memercik di mana-mana. Tetesannya menghantam keras atap truk Pak Prapto, menimbulkan suara bluk, bluk, bluk yang terdengar seperti dentuman gendang kematian. Kaca depan truk perlahan tertutup lapisan darah kental, membuat pandangan ke depan semakin buram. Pak Prapto memegang setir erat-erat. Meskipun sejak tadi mesin truk itu bergerak sendiri, ia tetap menggenggam setir seakan itu satu-satunya pegangan terakhir di dunia ini. Di dalam kabin, bau anyir menyeruak tajam, menusuk hidung hingga membuat mual. Pak Prapto berusaha mengusap kaca depan dengan wiper, namun percuma, darah itu terus menetes. Semakin tebal, seperti tak ada habisnya. Di tengah hujan darah yang menggila, suara-suara menyeramkan mulai terdengar. Tawa anak kecil bergema di udara,
bercampur dengan suara tangisan perempuan yang panjang dan melengking. Suara itu tidak berasal dari radio lagi, seolah-olah datang dari luar truk, dari tengah kegelapan yang kini dikuasai makhluk-makhluk tak kasat mata. Dari balik semak-semak di kiri kanan jalan, bermunculan pocong-pocong dengan kain kafan basah menempel di tubuh mereka. Kain putih yang sudah berubah merah karena darah itu menetes ke tanah, meninggalkan jejak bercak-bercak hitam di tanah berlumpur. Beberapa di antara mereka hanya berdiri diam menatap truk, sementara yang lain bergerak perlahan, melompat-lompat dengan cara yang menyeramkan, mendekati truk Pak Prapto yang kini berhenti sendiri di tengah jalan. Tak hanya pocong, di kejauhan, dari balik pepohonan besar yang bergoyang diterpa angin, muncul sosok-sosok lain, kuntilanak berambut panjang, wajah pucat dengan mata hitam kosong, bibir robek hingga ke telinga, berdiri di dahan pohon sambil tertawa melengking. Di antara mereka, tampak sosok besar berbulu hitam legam, genderuwo dengan tubuh raksasa, matanya merah menyala, gigi-giginya tajam berlumuran darah. Mereka berkumpul, seolah-olah sedang menghadiri sebuah pesta yang sudah lama mereka nantikan. Pak Prapto gemetar tak terkendali. Tangannya berusaha memutar kunci kontak untuk menyalakan mesin, tapi tidak ada reaksi. Lampu-lampu truk berkedip sendiri, seperti berkedip mengikuti irama tawa mengerikan dari para makhluk itu. Di luar, hujan darah semakin deras, sampai-sampai jalanan berubah menjadi sungai merah yang mengalir pelan di bawah roda truk. Tiba-tiba, salah satu pocong melompat ke depan kaca truk, wajahnya menempel di sana. Matanya bolong, mulutnya terbuka lebar-lebar, mengeluarkan suara rintihan panjang. Darah menetes dari matanya, menodai kaca yang sudah penuh bercak merah. Pak Prapto berteriak, namun suaranya tenggelam oleh suara tawa para makhluk yang kini mengelilingi truk. Di antara suara itu semua, terdengar bisikan pelan di telinga Pak Prapto. Bisikan yang dingin, menusuk, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Korban baru, pesta darah, saatnya memanggil yang lain. Pak Prapto menoleh ke kanan dan ke kiri. Di kursi penumpang, tidak ada siapa-siapa, tapi bayangan samar terlihat duduk di sana, bayangan hitam dengan mata merah yang berkilat di kegelapan. Semakin lama semakin jelas bentuknya, tangan panjang dengan kuku-kuku hitam, tubuh kurus tinggi, dan wajah yang tidak sepenuhnya manusia. Pak Prapto memejamkan mata, berharap ini semua hanya mimpi. Namun ketika ia membuka mata lagi, puluhan pocong kini sudah berdiri rapat di depan truk. Kuntilanak menggantung di dahan pohon, tertawa dengan suara yang memekakkan telinga, sementara genderuwo berdiri di tengah jalan, seperti pemimpin pesta malam ini. Mereka semua menatap Pak Prapto, mata mereka kosong, tapi penuh dengan haus darah. Truk tiba-tiba bergetar hebat, seperti ada yang mendorongnya dari luar. Suara ketukan keras terdengar di pintu kabin, disusul suara berbisik yang memanggil nama Pak Prapto berulang-ulang. Hujan darah tidak berhenti, malah semakin deras hingga menutupi seluruh kaca. Di luar, para makhluk itu bergerak semakin dekat, menutup semua jalan keluar. Pak Prapto menyadari satu hal, malam ini bukan sekadar mimpi buruk. Malam ini adalah malam di mana dunia orang hidup dan dunia kematian bertemu, dan ia terjebak di tengah-tengahnya. Di kejauhan, suara-suara lain mulai terdengar. Suara derap langkah, suara ketukan kayu, bahkan suara seperti keranda yang diseret di tanah. Mereka semua datang, berkumpul, seolah-olah menantikan sesuatu. Sebuah ritual yang hanya dilakukan sekali dalam beberapa dekade, dan Pak Prapto tampaknya adalah bagian dari ritual itu. Hujan darah terus mengguyur. Para makhluk itu semakin mendekat. Dan di tengah semua itu, Pak Prapto hanya bisa menggenggam setir erat-erat, menatap ke depan, menunggu nasibnya yang entah akan dibawa kemana. Pak Prapto menggenggam setir truknya begitu kuat hingga urat di tangannya menegang.
Napasnya memburu, keringat bercucuran di pelipis meski udara malam terasa menusuk tulang. Truk tuanya meraung memecah keheningan malam, melaju kencang di jalur yang kini dipenuhi makhluk-makhluk tak kasat mata. Suara lolongan panjang terdengar dari kejauhan, bercampur dengan jeritan-jeritan yang datang entah dari mana. Di kaca spion, Pak Prapto melihat bayangan-bayangan hitam bergerak mengikuti, jumlahnya semakin banyak, seolah-olah semua penghuni kegelapan malam berkumpul untuk menghadangnya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir. Ban truk memercikkan air bercampur darah di sepanjang jalan yang basah. Di sisi kanan, sesosok pocong melompat-lompat tak wajar, matanya kosong menatap ke dalam kabin truk. Dari kiri, kuntilanak berambut panjang melayang sejajar dengan kecepatan truk, wajahnya rusak dengan mulut ternganga lebar seolah siap menerkam. Sementara di depan, sesosok genderuwo besar berdiri di tengah jalan, tubuhnya hitam legam dengan mata merah menyala. Pak Prapto tahu ia hanya punya dua pilihan, melawan semua teror ini atau menyerah pada maut. Dengan sisa keberanian yang ada, ia menginjak pedal gas sedalam mungkin. Mesin tua truk meraung keras, knalpot memuntahkan asap hitam tebal, dan roda-roda besar melaju menabrak apapun yang menghadang. Sesosok pocong yang melompat di depan truk terpelanting ke udara, jatuh ke sisi jalan, tetapi dari arah belakang, lebih banyak makhluk muncul, mengejar dengan gerakan yang tak masuk akal. Radio truk kembali menyala, kali ini memutar suara-suara aneh, tangisan bayi, tawa perempuan, lalu suara berat seorang pria yang berkata pelan, tidak ada yang bisa kabur dari jalur kematian ini. Suara itu membuat bulu kuduk Pak Prapto berdiri. Ia mencoba mematikan radio, tapi tombolnya tak berfungsi. Bahkan indikator kecepatan di dashboard bergerak tak wajar, jarumnya berputar penuh meski truk tak mungkin melaju secepat itu. Tiba-tiba, jalan di depan terbelah seperti membuka mulut raksasa. Asap tebal menyembur dari celahnya, diikuti tangan-tangan hitam yang menjulur keluar, mencoba meraih truk yang melaju kencang. Pak Prapto membanting setir ke kanan, truk berguncang keras hampir terbalik. Sisi kiri bak truk menghantam tiang listrik, menimbulkan percikan api yang menyala di tengah hujan darah. Di dalam kabin, kaca depan retak terkena sesuatu, entah batu, atau mungkin tangan makhluk yang tadi melayang di udara. Pak Prapto menggertakkan gigi, berusaha tetap fokus meski jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Ia melihat ke depan, sosok-sosok menyeramkan kini berdiri berjejer di sepanjang jalan, seolah membuat pagar penyambut untuknya. Di antara makhluk-makhluk itu, Pak Prapto melihat kembali sosok tinggi berbalut kain hitam, penjaga jalur kematian, berdiri tegak di tengah jalan, kedua tangannya terentang, seolah memerintah semua hantu untuk berhenti. Sesaat, suasana hening, lalu suara berat itu terdengar lagi, langsung di telinga Pak Prapto. Berhenti, atau terjun ke neraka bersama mereka. Pak Prapto menggertakkan giginya. Pilihan itu jelas, menyerah berarti mati dengan cara mengenaskan, tapi melawan berarti mempertaruhkan nyawanya melawan kekuatan yang tak bisa ia mengerti. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu berteriak sekuat tenaga. Dengan kecepatan penuh, truk tuanya meraung menembus sosok-sosok itu, menghantam semua yang menghadang di depan. Suara dentuman keras, jeritan makhluk-makhluk gaib, dan retakan kaca bercampur jadi satu. Namun di balik semua itu, satu hal yang belum disadari Pak Prapto, setiap meter jalan yang ia lewati kini terasa semakin panjang, seolah-olah ia tidak pernah benar-benar keluar dari jalur kematian ini. Udara subuh yang dingin terasa berbeda ketika Pak Prapto akhirnya melihat papan penunjuk jalan besar di kejauhan, tanda bahwa jalur utama sudah dekat. Jantungnya berdegup kencang, bercampur antara lega dan rasa takut yang masih belum hilang. Suara mesin truknya meraung keras, seperti memaksa keluar dari mimpi buruk yang sudah berlangsung terlalu lama.
Hujan darah yang tadi mengguyur kini berubah menjadi gerimis biasa, namun warna merahnya seolah masih melekat di kaca depan truk, membuat Pak Prapto merinding setiap kali melihatnya. Ia melirik kaca spion untuk memastikan bahwa semua itu hanya mimpi. Tapi alangkah kagetnya ketika samar-samar terlihat bayangan pocong dengan wajah hancur, kuntilanak berambut panjang menutupi wajah, dan sosok tinggi besar genderuwo yang melangkah pelan di kejauhan, seolah mengikuti dari balik kabut. Meskipun mereka semakin mengecil di kaca spion, Pak Prapto merasa ada tatapan dingin yang menusuk punggungnya. Jalanan mulai ramai dengan kendaraan lain, tanda kehidupan normal mulai kembali terlihat. Mobil-mobil kecil, motor, bahkan pedagang yang baru membuka warung di pinggir jalan. Namun, entah mengapa, dunia terasa tak benar. Suara-suara asing masih terdengar samar di telinganya, seperti bisikan yang hanya bisa dia dengar sendiri. Seolah-olah dunia gaib yang tadi menerornya masih menempel erat pada dirinya. Pak Prapto memutuskan untuk berhenti sebentar di sebuah warung kopi yang mulai buka. Ia turun dari truk dengan langkah gontai, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah berakhir. Warung kecil itu tampak biasa saja, tapi suasananya terasa terlalu sunyi untuk ukuran subuh. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada obrolan warga, hanya suara angin yang menderu pelan. "Pak, kopi hitam satu," ucap Pak Prapto lirih. Pemilik warung, seorang pria tua dengan wajah keriput, hanya mengangguk tanpa sepatah kata. Matanya kosong, tatapannya dingin. Pak Prapto merasakan hawa aneh merayap di tengkuknya, tapi ia berusaha mengabaikannya. Ia hanya butuh duduk dan menenangkan diri. Saat menyeruput kopi panas itu, ia memperhatikan sekeliling. Warung yang tadinya terlihat seperti bangunan biasa, kini perlahan berubah dalam pandangannya, atapnya tampak hitam pekat, dindingnya seperti berlumur bayangan, dan di sudut ruangan terlihat kain putih menjuntai seperti kafan yang tergantung. Pak Prapto terbatuk keras, hampir tersedak kopi. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di luar warung. Berat, pelan, tapi jelas. Ketika ia menoleh, dari balik kabut tipis, tampak sosok-sosok yang tadi ia lihat di kaca spion, pocong, kuntilanak, dan genderuwo, berdiri diam di pinggir jalan, menatap lurus ke arahnya. Pak Prapto membeku. Tangannya bergetar hebat. Apakah ini benar-benar dunia nyata? Ataukah ia masih terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung? Pria tua pemilik warung itu akhirnya bicara, suaranya serak seperti berasal dari dasar sumur. "Pak, kadang-kadang, ada orang yang pikir mereka sudah keluar, padahal sebenarnya mereka masih di dalam." Kalimat itu membuat bulu kuduk Pak Prapto meremang. Ia menoleh keluar lagi, tapi sosok-sosok itu kini hilang. Jalanan kembali terlihat normal, seperti tidak pernah ada apa-apa sebelumnya. Pak Prapto segera meninggalkan warung itu, melompat ke kabin truknya, dan menyalakan mesin. Ia memutuskan untuk melaju secepat mungkin menuju kota, meninggalkan tempat itu sejauh mungkin. Namun, di kaca spion, sesekali ia melihat bayangan samar, seperti kain putih berkibar, atau mata merah menyala di balik pepohonan.